Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Selasa 24 September 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 8 ayat 19 sampai 21. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mendekati dia oleh karena orang banyak. Orang memberitahukannya kepadanya, "Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau." Jawabnya kepada mereka, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Maria tentu merasa khawatir dengan keberadaan putranya yang sering dikecam oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Sebagai ibu, tindakan Maria untuk mencari dan memastikan keselamatan dan keberadaan putranya, Tuhan kita Yesus Kristus, adalah hal yang sangat wajar. Namun jawaban Yesus di luar dugaan. Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, lantas apa makna sesungguhnya dari sabda Yesus ini? Di sini Tuhan Yesus jelas tidak bermaksud menghina atau menyangkal ibunya dan saudara-saudaranya. Sebaliknya, Tuhan Yesus mau mengajarkan sebuah hal baru perihal kemuridan sejati dalam Allah sebagai anggota keluarga kerajaan Allah yang sesungguhnya. Barang siapa yang melakukan kehendak Bapanya adalah anggota keluarga Bapanya dalam kerajaan Allah. Maka yang Yesus ajarkan adalah keutamaan bagi setiap pribadi untuk setia melakukan kehendak Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dengan demikian jelas bahwa sabda Yesus ini merupakan sebuah pujian kepada Bunda Maria, sebab Yesus mengakui bahwa Bunda Maria, ibunya, Bunda Gereja, adalah seorang yang pertama-tama melakukan kehendak Allah Bapanya dengan magnifikatnya yang luar biasa. "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Ketaatan Maria kepada kehendak Bapa inilah yang menyatukan diri Maria dengan Kristus sendiri, melebihi dari hubungan darah. Maka sabda Yesus di atas tidak untuk diartikan bahwa Yesus menyangkal ibunya, melainkan untuk menyatakan, menegaskan bahwa Bunda Maria layak untuk dihormati, bukan saja karena ia telah melahirkan Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi karena ia pertama-tama dan terutama setia dan mentaati
kehendak Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, melalui perikop Injil hari ini, tentu hal pertama yang saya mau ajak kita sekalian adalah marilah kita terus bergiat, terus bersama-sama berdoa bersama Bunda kita, Bunda Maria, memohon rahmat dan berkat Tuhan untuk gereja yang kudus, untuk dunia ini, untuk kita sekalian. Bunda Maria adalah Bunda kita, Bunda Kristus, yang selalu dan senantiasa berdoa bersama kita dan juga menjadi teladan iman yang luar biasa untuk setiap kita, untuk selalu taat dan setia kepada kehendak Allah. Hal kedua yang saya mau ajak kita refleksikan bersama pada kesempatan ini adalah sebagai orang-orang yang telah dibaptis dan diangkat menjadi anak-anak Allah, marilah kita hidup sepadan sesuai dengan tugas dan panggilan kita sebagai anak-anak Allah yang terkasih. Mari kita tinggal berakar bersatu dengan Tuhan kita Yesus Kristus dan berusaha untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita, bukannya melakukan kehendak diri kita sendiri. Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Mari kita berusaha untuk menjadi pelaku-pelaku firman Allah, sehingga hidup karya perutusan kita di dunia ini terus berbuah berkat bagi banyak orang. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.